Jadi saya juga belajar, menarik sekali. Namanya 4 musim kehidupan. Karena firman Tuhan katakan, hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Nah, sekarang regardless orang mau ngomong apa aja. Oh, bisa 100, bisa 120, silahkan lah. Tapi Alkitab mengatakan 70-80. Saya mengimani umur 80 saya mati. Tapi memang 80 tahun itu 80 tahun produktif. Kita bisa hidup sampai 120, tapi setelah 80 tahun sudah tidak produktif. Nah, dikasihkan 80 itu dibagi 4 musim kehidupan. Persis seperti musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi terjadinya gini, pertama kali namanya 20 tahun pertama dalam kehidupan kita, itu namanya musim dingin. Di musim dingin itu tidak ada buah, bahkan daun pun nggak ada. Sepertinya tidak ada pertumbuhan. Tapi kalau saya tanya, adakah pertumbuhan dalam sebatang pohon ketika musim dingin? Ada kehidupan nggak? Ada. Di mana? Di akar. Di 20 tahun pertama itu menentukan. Sifat manusia, masa depan manusia ditentukan kapan? 20 tahun pertama kehidupan mereka. Maka 20 tahun pertama itu manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalau bisa, sekolah yang baik, belajar dari orang tua, kalau punya anak 20 tahun pertama itu didik dengan baik. Karena setelah 20 tahun, kita baru akan masuk musim yang kedua, namanya musim semi. Semi itu springtime. Mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Nah, 20 tahun kedua itu umur 20 sampai umur 40. Di umur 0 sampai 20, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidak ada penghasilan apa-apa. Tidak pernah bisa. Sekarang, generasi muda sekarang, di usia belasan tahun, 14-15 mulai kerja. Tapi secara umum manusia itu bisa 0 sampai 20 itu adalah masa-masa di mana dia tidak produktif. 20-40 itu sudah mulai produktif. Nah, usia 20-40 ini dibagi dua. 20 sampai 30, 30 sampai 40. 20 sampai 30 itu saya selalu menyebutnya sebagai masa persiapan. Artinya kita belajar lagi, tapi belajar dengan tujuan. Karena di musim 30-40 itu sudah namanya developing. Itu sudah mulai pembangunan. Jadi karir itu dimulai umur 30. Mulai umur 20 mulai dibangun dengan persiapan. Contohnya, saya mau jadi arsitek yang hebat. Sekolah lulus umur 20. Maka saya kerja di biro arsitek, supaya saya ngerti persiapan saya untuk jadi arsitek di umur 30-40. Jadi begitu 30, karir itu melesat dengan cepat. Jack Ma tuh ngomong gini, saya nggak tahu Jack Ma dapat dari mana. Tapi by the time you are 30 to 40, kalau kamu miskin, artinya kamu akan miskin selamanya, kata dia. Kamu harus berhasil menentukan masa hidup kamu tuh di 30-40. Karena setelah 40, itu masa namanya, pertama tuh masa persiapan. Terus kedua developing. 40-60 itu namanya enlarging, memperbesar. Jadi 40-60 tuh kalau bisnis lagi gede-gedenya tuh, lagi hebat-hebatnya. Nah, di masa inilah. Jadi tabungan tuh dimulai dari umur 20 kalau bisa. 20. Makanya kalau kita menabung di usia 20, premi kita masih ringan. Premi kita nggak berat, 20, 30. Nah, ketika kita tua, persiapan cukup untuk mempersiapkan ketika kita masuk usia 60-80. 60-80 itu musim gugur. Musim gugur, buah, daun, semua akan mulai rontok semuanya. Dan ada pohonnya, ada bisa kelihatan. Kalau punya orang kaya masih kelihatan kekayaannya. Pejabat masih kelihatan auranya. Umur 60-80, saya umur 63. Bekas-bekasnya kejayaan seseorang tuh masih kelihatan di 60-80. Tapi setelah 80, ke atas, biasanya siapapun mereka, semuanya akan sama. Orang miskin, orang kaya, berpendidikan, tidak berpendidikan, semuanya akan sama. Jadi, masa produktif manusia itu 80. Diperhitungkan secara umum ya, secara umum. Bisa umur 80 sampai 100, kayak Pak Ciputra, umur 80 ke atas masih bisa produktif. Pak Mohtaryadi hampir umur 90 masih bisa kerja, masih bisa apa. Tapi tidak semua orang akan seperti itu. Ada orang yang bisa seperti itu. JK bisa seperti itu. Siapa lagi, Mahathir Muhammad bisa di atas 90 masih bisa. Tapi nggak semua orang seperti itu. Tapi diperkirakan seperti itu. Nah, jadi masa menabung itu usahakan secepat-cepatnya. Di usia 20 kita udah mulai menabung. Nah, 0 sampai 20 kita nggak bisa apa-apa, 20 kita mulai hari itu kita mulai nabung. Dipersiapkan terus sampai umur 40 sampai 60. Nah, biasanya kan tabungan itu berhenti di situ. Setelah di situ baru ke depannya sana itu digunakan untuk masa tua kita. Jelas ya? Keren, Om. Terjawab nggak pertanyaannya? Terus kalau kita yang nanya si Surip, Pak Surip, Om. Surip terjawab nggak Surip? Halo. Mantap Om. Oke.
Baik, Jadi kayaknya merasa sudah terlambat jadinya, karena udah 33. Nah, saya mulai nabung tuh tahun 2003. 2003 itu usia saya 2003 karena saya 57, 2003 artinya saya 46. 46 tahun saya baru mulai nabung, baru mulai mikir asuransi, baru mulai 46 tahun. Tapi untungnya saya bersyukur sama Tuhan, saya tuh bisnis saya properti. Jadi kemanapun saya punya bisnis, saya bangun proyek di mana saja, saya selalu beli rumah. Nah rumah itu saya simpan satu kecil. Nah itu seperti tabungan, tanpa saya sadari itu seperti tabungan saya. Gitu. Tapi secara khusus enggak, soalnya saya beli, simpan, beli. Tapi ternyata itu waktu itu ternyata tabungan gitu. Jadi itu menolong saya. Tapi karena itu tidak dipersiapkan, jadi bentuknya tidak pernah variatif. Saya waktu itu hanya rumah semuanya. Tapi kan kalau dipersiapkan kan hari ini tadi saya dengar siapa tadi Albert kan mau investasi ke emas atau mau ke saham atau mau kemana kita bisa dipersiapkan nabungnya itu dalam pola apa. Kita mau investasi di mana kan investasi harus juga tabungan. Jadi intinya dalam menabung itu nggak ada kata terlambat ya Om? Betul, tidak ada kata terlambat. Semua kalau kita ngerti ya segera dimulai, jangan tunda. Ada teman saya malah kasihan di usia 50 lebih baru sadar asuransi. Nah, asuransi saya pernah tanya sama teman saya. Asuransi itu gimana? Perlu apa enggak? Dia bilang, kalau kamu punya kedisiplinan menabung tinggi, maka kamu nggak usah pakai asuransi. Tapi kan jujurnya manusia itu nggak punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau kita punya kemampuan menabung tinggi dan kita investasinya jeli, karena uang yang kita masukkan ke asuransi itu sebenarnya sama dia diolah lagi, diinvestasikan lagi, dapat bunga dari bisnis lain sehingga bisa membayari masa tua kita kalau kita sakit atau gimana. Tapi kalau kita punya kemampuan itu sendiri ya nggak usah. Tapi sayangnya kan tidak banyak orang punya kemampuan itu. Nah kalau nggak punya ya udah asuransi. Om nanya soal asuransi itu Om. Bagaimana dengan pandangan orang sekarang ini yang pernah berkata begini, asuransi itu ya karena ada BPJS sudah BPJS saja, tapi yang penting itu investasi, asuransi nggak pernah penting lagi. Itu gimana itu Om? Ya, itu kan tergantung dari orangnya gitu. Kalau puas dengan BPJS, ya silahkan. Ini kan masalah hanya kepuasan aja gitu. Ada orang yang memang, teman saya sampai hari ini juga dia bilang, gue cukup dengan BPJS, yang penting gue masih bisa jalanin, dan uang gue bisa gue olah untuk yang lainnya, ya silahkan. Tapi kan ada orang yang mau, gue nggak mau BPJS, gue mau tetap lebih sedikit dari BPJS, ya silahkan juga gitu. Jadi itu pilihan kita lah, itu nggak bisa dipukul rata yang sama. Bebas-bebas aja. Thank you Om. Thank you. Silakan Oke, Om. Saya lanjutkan ya. Oke, yuk kasih itu. Boleh share screen Om. Sebentar ya. Sebentar. Oke. Udah masuk belum, Din? Belum. Udah ada PPT-nya tapi masih dalam kerangka semua. Masih Oke, dalam. Iya. Oke. Oke. Oke, kita masuk hari ini ke bagian part 2 ya. Part 2. Waktu itu kita bahas yang part 1-nya ya. Jadi part 2 dari Managing Money God's Way ya, Managing Money God's Way. Ini part 2-nya. Kita akan masuk dalam bagian kedua. Bagian 1 udah saya bahas minggu lalu dan terakhirnya tuh kalau kita semua masih ingat minggu lalu tuh kita bahas yang terakhir adalah ini yang tadi dibahas oleh siapa tadi namanya Surip ya. Siapa yang bahas tuh? 3 manfaatnya. Kita akan semakin dekat dengan Kristus, kita akan memiliki karakter yang kudus, kita akan siapa tadi yang ngomong ya tadi? Albert Om. Albert. Kita akan memiliki kestabilan dalam bidang keuangan. Jadi aneh sekali emang, benar-benar aneh gitu. Jadi saya juga baru mengerti bahwa ternyata manfaat kita disiplin dalam keuangan itu tinggi sekali. Kita semakin dekat dengan Kristus. Makanya saya percaya ya, kalau orang yang diberkati Tuhan, itu adalah orang yang sebenarnya dekat sama Tuhan gitu. Karena Tuhan percaya sama kita. Makanya kata trust, masih ingat kan saya ulang-ulang terus, jangan sampai lupa trust. Karena trust itu artinya kita dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh manusia. Jadi itu merupakan kunci nomor 1. Jadi di mana sih di dunia ini yang kita berani mempercayakan kekayaan atau berani mempercayakan uang kita yang berani mempercayakan pada mereka yang dapat dipercaya. Tuhan pun juga demikian. Dia hanya berani mempercayakan talenta, dia mempercayakan harta, dia mempercayakan semua yang dia miliki hanya kepada orang yang dapat dipercaya.
Nah, kalau orang itu dapat dipercaya, maka mau tidak mau dia harus mulai membangun karakter yang kudus. Dan kehidupan kita secara tidak langsung seperti transparan. Makanya saya lihat ya orang-orang yang dapat dipercaya dalam bidang keuangan, seperti orang itu tuh ringan-ringan aja gitu, orang yang tidak jelimet, orang yang tidak macam-macam gitu, yang nyantai hidupnya, kayaknya nggak pernah punya beban, karena tidak ada yang dirahasiakan. Semuanya seperti terbuka gitu. Seperti orang tahu semua gitu, kelemahan dia kita tahu semua, tapi orang percaya gitu, orang tetap percaya. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya yang saya pikir dan saya percaya ini orang yang disebut orang bahagia. Nah, nanti di pelajaran minggu depan, 2 minggu lagi, tolong Martin ingetin saya akan bahas khusus mengenai millionaire mind, cara berpikir seorang milioner, dan itu sangat diberkati. Saya betul-betul banyak berubah ketika saya mempelajari satu riset yang dibuat di Amerika dari ratusan bahkan ribuan orang-orang kaya. Ternyata tidak semua orang kaya itu bahagia, tapi hanya orang kaya di dalam Tuhan lah yang bahagia, yang punya karakter yang benar, punya keluarga yang bisa akur, keluarga yang bahagia. Beberapa waktu yang lalu, seorang konglomerat di Indonesia, jangan ditanya namanya lah ya, beberapa waktu yang lalu, seorang konglomerat yang kaya di Indonesia meninggal dunia. Dan hari ini, anak-anaknya dan cucu-cucunya ribut, jadi masuk pengadilan, saling menuntut untuk memperebutkan harta orang tuanya. Dan saya sedih banget gitu. Kebetulan saya nggak kenal semua dari keluarga itu, tapi ada beberapa yang saya kenal, dan saya sangat menyayangkan kenapa kok sampai terjadi seperti itu. Yang ketiga, dampaknya ya ketika kita memiliki kesetiaan sama Tuhan di dalam keuangan, kita akan memiliki kestabilan dalam bidang keuangan. Seneng dong, uang kita stabil. Kenapa seperti itu? Karena karakternya benar gitu. Jadi kita pun mau belanja, mau apa tuh benar gitu. Nanti di pelajaran ini saya akan, kalau punya kesempatan, saya akan jelaskan mengenai hal-hal penting bagaimana membagi prioritas yang benar. Nah, lihat ini baik-baik. Kita tidak pernah tahu kapan badai akan datang. Ini kita nggak pernah tahu dalam hidup kita. Anytime, setiap saat bisa terjadi sesuatu dalam hidup kita. Nah, jadi penting sekali menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, ini makanya kenapa karakter yang kudus itu perlu dipertahankan, karena kita satu-satunya pegangan kita hanya Tuhan. Kondisi itu bisa datang tanpa kita sadari. Waktu COVID-19 datang ke Indonesia, Singapura, Cina, mana-mana sudah mulai heboh, di Indonesia tenang-tenang aja tuh kayak nggak ada apa-apa. Tapi ketika mulai pasien pertama datang di Indonesia, kita pun masih tenang-tenang aja. Tapi ketika mulai di lockdown, baru kita kaget semuanya. Dan seketika itu panik. Tiba-tiba toko tutup, bisnis tutup, kantor tutup, semua di lockdown. Tiba-tiba penghasilan habis, tiba-tiba semua berhenti, dan kita semua kaget. Wah, kok seperti ini? Nah, yang stres banyak nggak? Banyak banget. Yang putus asa banyak banget. Saya ketemu sama seorang dokter ahli jiwa, dia bilang hari ini tuh banyak orang yang secara mental udah nggak tahan gitu. Karena tiba-tiba hidupnya berubah, kondisi berubah, bisnis tiba-tiba bisa hancur dan hilang. Disruption yang saya bahas 2 minggu lalu juga, 4 minggu yang lalu juga. Nah, jadi kalau misalkan keadaan seperti itu, so what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus diingat baik-baik. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, maka belajar mengerti bahwa satu-satunya saingan kita di depan Tuhan, saingan Tuhan di depan kita adalah uang. Dan firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekarang saya tanya, yang ngomong ini siapa? Jawab coba. Yesus. Tuhan yang ngomong. Kok Tuhan yang ngomong artinya apa? Kecenderungan hati manusia itu selalu mendua. Jujurnya kita mendua. Kita udah punya bisnis, kita coba cari sampingan. Siapa tahu kalau bisnisnya gagal, kita punya ban serepnya. Yeah. Mobil pun ada ban serepnya. Siapa tahu pecah di jalan. Jadi kebiasaan seperti itu, kita selalu punya ban serep. Kalau kita pergi, bawa roti, siapa tahu kita kelaparan. Pergi kemana, sebuah obat, siapa tahu kita perlu ada sakit. Selalu ada ban serep. Dan mental ban serep ini, yang oleh Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Boleh yang lain punya ban serep. Mobil kita harus pakai ban serep. Tapi di depan Tuhan, jangan pakai ban serep lagi. Kalau kita pakai ban serep sama Tuhan, kepada siapa lagi kita mau percaya? Kepada siapa lagi? Terus kita kalau lagi susah, kita bilang, Tuhan, hanya kepadamu lah aku percaya. Dan Tuhan bilang, bohong. Kamu selalu punya ban serep. Gimana kamu bisa bilang begitu? Jadi hati-hati dengan mendua ini.
Khusus keuangan, jangan punya ban serep. Hati kita tetap pada Tuhan. Tuhan ngomong apa, ikutin. Nah, saya belajar. Tadi Sulip mengatakan kadang-kadang suka pengen memberi. Saya tuh berdoa. Mau memberi itu saya berdoa. Kalau saya terdorong mau memberi, ini buat Sulip khususnya. Doa, Sulip. Kalau Tuhan bilang beri, jangan tanya lagi 2 kali beri. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang enggak aja udah. Saya pun demikian. Orang ada pinjam beri sampai nangis, tapi saya nggak merasa tergerak. Saya nggak mau beri. Tapi kalau misalkan lagi duitnya pas-pasan, tapi orangnya sepertinya Tuhan ngomong kasih. Ini waktunya memberi. Ya udah saya beri. Dan saya nggak pernah lihat rumahnya gede, rumahnya kecil, saya mobilnya mahal, enggak. Bilang Tuhan beri, saya beri. Saya pernah satu kali dalam hal keuangan nih. Saya punya kenalan seorang jenderal polisi. Untuk ukuran Indonesia, apalagi dalam kalangan-kalangan tertentu, namanya jenderal polisi itu pasti kaya raya. Satu kali saya pas ketemu jenderal polisi ini, dia kebetulan orang Kristen, satu persekutuan doa, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kasih uang ini jumlah ini. Waduh, saya kan ngomong, yang benar Tuhan, masa saya suruh kasih uang sama dia? Mimpi pun enggak saya ngasih gini. Apa-apa nih Tuhan, saya nggak mau. Tuh Tuhan ngomong sekali lagi, kamu rela nggak? Berikan uangnya sama dia. Di akal kepala saya nggak percaya kalau uang itu ada gunanya buat dia. Tapi karena saya mau taat, dan Tuhan saya yang Yesus, ini uang 100% itu uangnya dia. Kalau dia bilang beri, masa saya mau tolak? Itu uang dia kok, bukan uang saya. Akhirnya saya berikan. Waktu saya berikan, dia nangis lah. Jenderal itu nggak nangis, tapi air matanya berkaca-kaca, dan dia bilang sama saya, dia panggil saya Andreas, karena usia saya sama dia cukup jauh. Dia bilang, Andreas, saya nggak ngerti, apa yang mendorong kamu untuk memberikan uang ini kepada saya? Orang tahu saya kaya, saya punya aset banyak sekali, dan saya punya uang banyak. Tapi jujur, dia bilang ini, kondisi hari ini, saya betul-betul lagi nggak punya uang. Saya betul-betul lagi nggak punya uang. Dan sekarang ini, untuk jual aset pun pada waktu itu juga nggak gampang. Jadi saya heran, kenapa kok sampai ada orang yang tergerak untuk memberikan pada saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, bersyukur sama Tuhan aja, Pak. Saya bilang gitu. Pulang ke rumah sama istri saya bersyukur habis-habisan, bilang, Tuhan, terima kasih. Aduh, saya nggak kebayang kalau saya nggak taat. Gimana tuh jadinya. Tapi ketika saya belajar seperti itu, makin hari saya makin belajar. Saya makin mengerti. Dalam semua keadaan, kalau yang jadi Tuhanmu itu namanya Tuhan Yesus, maka engkau pasti aman. Badai sebagainya pun juga, kita akan tetap bisa stabil menghadapi. Amin. Amin, Om. Ini menarik sekali. Ini kalian masih muda-muda. Ini beberapa kisah anak-anak muda yang saya kepengen sekali. Kita belajar. Ada seorang anak muda, ayahnya miskin, keluarganya miskin, dan dia bilang sama orang tuanya, izinkan saya pergi ke New York. Karena New York itu sebagai satu kota yang memberikan harapan. Dan dia pergi dari kampungnya naik kapal sungai, bukan kapal laut ya, kapal sungai. Kapal sungai dari pedalaman kampung di Amerika, dia naik kapal sungai. Di dalam perjalanan, tiba-tiba dia ketemu sama kapten kapal sungai. Dan kemudian di dalam bahasa Indonesia nih kisahnya, si kapten sungai tanya, "Nak, siapa nama kamu?" Dia bilang, "My name is Bill." "Kamu mau ngapain?" "Saya mau ke New York." "Mau ngapain kamu ke New York?" Dia bilang, "Saya mau bekerja. Karena keluarga saya miskin, saya mau cari peruntungan supaya saya bisa menjadi orang yang berhasil." Tahu nggak nasihat pertama yang dari kapten kapal itu bilang apa? Kapten kapal sungai itu bilang apa? Give your heart to Jesus. Ya. Dan dia bilang, someone will soon be a leading soap maker in New York. Dia ditanya, kamu ahlinya bikin apa? Saya bisa bikin sabun. Oke. Someone will soon be the leading soap maker in New York. It can be you as well as anyone. Bisa kamu, bisa siapa saja. I hope you may be a good man. Saya harap kamu bisa jadi orang yang baik. Dan nasihat yang pertama dia bilang, give your heart to Christ and be his disciple in his church and grow as a family of God. Berikan hatimu kepada Tuhan dan jadilah murid. Ingat ya, jadilah murid dalam satu gerejanya. Dan bertumbuhlah sebagai keluarga Allah. Jadi ingat sekali lagi ya, kalau nanti ditanya Andreas tuh ngajarin apa? Yang pertama, hati sama Tuhan. Jangan main-main aja. Hati. Give your heart to Christ. Yes. Hati. Mau bicara uang,
Itu hanya bicara hati, udah nggak bicara yang lainnya. Setuju. Orang, makanya saya nggak suka kalau ikut seminar, inilah, ini, itu, apalagi judul yang spektakuler, dalam 1 bulan bisa untung 40 miliar. Aduh, saya kadang-kadang suka, kalau memang benar bisa untung 40 miliar sebulan, kenapa lu masih jualan seminar? Kenapa lu masih jualan buku? Lu pasti udah kaya raya. Kalau belum, something wrong with your teaching. Dia bilang, give your heart to Christ. Tapi yang kedua adalah makna ini apa? Be his disciple in his church and grow as a family of God. Hati-hati dengan teman. Kalau kamu sudah memberikan hatimu pada Yesus, si Kapten Kapal Sungai bilang itu, cari teman yang baik. Makanya suruh cari gereja yang baik. Supaya di gereja yang baik ada teman-teman yang baik. Karena pergaulan yang rusak, pergaulan yang salah, pergaulan yang kacau akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Terus si anak muda ditanya, yang kedua dia bilang, give the Lord all belongs to him. Berikan pada Tuhan semua yang menjadi miliknya. Of every dollar you earn. Dan saudara tahu nggak, dia kasih 10% dari penghasilannya dia. Masih kecil, dia berikan. Terus dia bilang apa? Make an honest soap. Jadi kalau kita kerja apa saja, dia hanya bisa bikin sabun. Bikinlah sabun yang jujur, atau sabun yang benar gitu. Give a full pound. Karena sabun itu dulu, tahu nggak, sabun itu suka di-cheating, suka ditipu. Dalamnya tuh banyak gelembung-gelembung udara, tuh nggak? Jadi kalau bersabun, kalau zaman dulu sabunnya tuh nggak padat, di tengah-tengahnya bolong gitu, tuh nggak? Itu namanya sabun yang tidak full pound. Jadi kalau ditimbang dia nggak pas 1 pound gitu, nggak pas ukurannya, timbangannya nggak sama. Karena dalamnya tuh ada lubang-lubang udara yang sengaja dipompakan supaya sabunnya kelihatannya depannya utuh, dalamnya benar bolong. Dan dia katakan, and I'm certain you will yet be a prosperous and rich man. Dengan hanya 3, give your heart to Christ, give the Lord all belongs to him, and make an honest soap. Artinya kerjain, berikan hati pada Tuhan Yesus, kembalikan, persembahkan apa yang jadi milik Tuhan. Jangan diambil, jangan aja. Aduh, itu saya pernah berkali-kali, 1 kali atau 2 kali, nggak sengaja saya beli peralatan untuk pelayanan dari uang perpuluhan. Saya beli, maksudnya untuk pelayanan. Saya nggak tahu, ternyata itu menghancurkan penghasilan saya. 4 bulan saya pegang, waktu itu saya sebagai presiden chapter di Kelapa Gading chapter. Usia saya 26 tahun, 27 tahun. Saya jadi presiden chapter termuda waktu di Indonesia. Chapter saya biasanya berlimpah-limpah, uangnya banyak. Tiba-tiba 4 bulan tuh uang saya tidak ada pemasukan sama sekali. Dan penghasilan saya juga tiba-tiba ngedrop. Sampai saya heran, salah saya di mana Tuhan? Dan waktu itu Tuhan bilang apa? Waktu saya baca, Tuhan bilang, kamu mencuri uangku. Saya bilang, dari mana saya mencuri uang Tuhan? Tuhan bilang, itu sound system kamu beli pakai uang apa? Aduh, saya kaget. Itu pakai uang perpuluhan. Kamu harusnya berikan kepada siapa? Aduh, saya baru ingat. Iya, saya bukan untuk beli alat itu. Sekalipun alat itu untuk pelayanan. Kembalikan kepada Tuhan. Dan saya kembalikan. Begitu dikembalikan, itu ceritanya tuh waktu itu saya ikut satu persekutuan doa. Di belakang saya tuh ada bendahara chapter saya, chapter Full Gospel. Dan dia baru bilang gini, wah kita udah bulan-bulan nih, keuangan kita kacau. Terus dia bilang sama temennya, dia nggak tahu kalau saya tuh duduk di depan dia. Karena dia kan orangnya desak-desak itu, dia cuma lihat punggung saya, dia nggak tahu kalau itu saya. Itu dia bilang gini, ini pasti ada salah di antara kita nih. Mungkin Andrea salah, atau mungkin siapa salah. Dia ngomong gitu, saya sedih sekali. Pulang saya tanya Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu mencuri uang saya. Waktu saya kembalikan, nggak sampai seminggu tuh, tiba-tiba waktu pas ada acara, ada orang ngasih persembahan, saya kaget. 1 amplop tebal dibuka, itu uangnya banyak banget. Saya nggak ngerti itu uang dari mana. Dan seketika uang chapter itu kembali utuh. Jadi saya makin ngerti di situ, jangan coba-coba mengambil bagian Tuhan. Terus si Kapten Kapal Sungai bilang, make an honest soap, sabun yang jujur. Ini sekali lagi, trust. Makanya saya ingat trust yang pertama trust, ingat. Yang kedua heart, hati. Ya pokoknya selama pelajaran kalau ditanya Andres ngajarin apa, trust yang pertama. Yang kedua hati, udah hati jaga. Nah terus bilang apa? And I'm certain, dan saya yakin, you will yet be a prosperous and rich man. Saya suka dengan kata prosperous dan rich man. Rich man itu orang kaya. Tapi prosperous itu orang yang beruntung. Kamu akan jadi orang yang beruntung dan yang kaya. 10%. Dia mulai kasih 10%. Dia nggak suka kasih 10%. Terlalu sedikit Tuhan. Dia naikin jadi 30%. Dia nggak suka lagi. Dia naikin lagi jadi 40%.
Dan 50%. Dan terakhir Bapak dikasih 100%. Semua penghasilan dia kasih sama orang, sama Tuhan semuanya. Dan dia tidak jadi miskin. Dan tahukah saudara sampai hari ini, perusahaannya masih berkembang sampai hari ini. Dia udah mati lama, tapi sampai hari ini perusahaan tidak pernah mati. Siapakah dia? Namanya dia adalah William Colgate. Dia yang punya Colgate, sabun Colgate. Dan bisnisnya tersebar di dunia. Ini orang Kristen. Namanya William Colgate. Makanya si Kapten Sungai bilang, "Hi Bill." Dia panggil Bill. Namanya William Colgate. Saya percaya hari-hari ini, terus dan bangkitkan kembali Bill yang kecil ini, William Colgate untuk Indonesia. Siapkan hatimu supaya kamu punya trust, dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Amin. Amin. Kisah selanjutnya, Henry Crowell. Tunggu tampangnya di situ. Henry Crowell itu yang punya Quaker Oats. Tahu Quaker Oats kan? Tahu, Quaker Om. Oats yang apa? Havermut itu. Yes. Baca dia bilang apa? Henry Crowell, founder of Quaker Oats Company. Dia bilang apa? I've never gotten ahead of God. He has always been ahead of me in giving. Kalau ngomong soal memberi, saya nggak pernah kalah. I never gotten ahead. Saya nggak pernah mengungguli Tuhan. Dia selalu lebih banyak memberi pada saya. Dia mau ngasih berapa aja, Tuhan ngasih lebih gede. Dia ngasih berapa aja lebih gede. Saya nyoba tuh, ngasih apa aja gitu. Tiap kali Tuhan pasti balas lebih gede. Kita kasih lebih gede lagi, kasih segede lagi, tambah gede. Sepertinya kita nggak pernah berkurang. Dan dia bilang apa? He increase his giving. Dia tambahin pemberiannya. Per bulan dia naikin lagi. After more than 40 years of giving, 60% of his income tuh. Setelah 40 tahun dia bekerja, dia naikin penghasilan sampai per bulan sampai 60% of his income to God. Jadi hebat ya. Dia ini memberikannya udah orang-orang seperti ini tuh rahasianya tuh bukan hanya kerja keras. Kalau kita tahu kenapa Quaker Oats sampai hari ini masih survive di mana-mana. Di seluruh dunia masih survive. Hanya karena Tuhan memelihara mereka. Dan saya percaya Tuhan bisa memelihara siapa saja bisa. Amin. Amin. Orang kedua, J.L. Kraft. Kalau J.L. Kraft tahu kan namanya apa? Keju Kraft itu tahu kan? Tahu. Ini ada di martabak, Om. Iya, kita makan martabak manis kan pasti pakai keju. Jadi pengen martabak. Dia bilang apa? Tadi kan ada siapa? Albert ngomong tentang investment ya. Terus tadi Suri juga ngomong tentang investment. Kita perhatikan sini, J.L. Kraft, head of Kraft Cheese. Ya. Dia yang bikin Kraft Cheese ya. Dia yang punyanya. The only investment I ever made, ya, investasi satu-satunya yang dia pernah buat. Dengarkan baik-baik nih anak-anak muda. Which have paid constantly, yang saya store terus secara konstan dan kembali increasing dividend in is the money I have given to God. Justru uang yang saya investasikan sama Tuhan, uang itu balik bunganya terus nggak pernah mati sampai sekarang katanya dia gitu. Dan dia berikan berapa? He gave 25% of his income to God. Nanti saya mau cerita sama saudara ya. Ini gini, kalian jangan tanya penafsiran-penafsiran ayatnya, tapi saya ingin membagikan rahasia-rahasia investasi yang menurut saya, yang sudah saya praktekkan. Seringkali kita nggak pernah investasi dalam Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, caranya investasi dalam Tuhan itu gimana ya? Apa saya harus membangun gereja? Apakah saya harus membangun apa? Nah, Tuhan satu kali itu ngomong gini sama saya. Tuhan ngajari saya satu kali, mulai suatu kejadian. Saya tiba-tiba dipertemukan ada satu orang anak muda yang pelayanannya itu sangat luar biasa. Dan dia orang ini butuh uang. Itu kejadiannya sudah kira-kira 30 tahun yang lalu. Waktu itu usia saya masih 30-an. Ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Dan anak muda ini usia sama saya sama-sama juga. Dan Tuhan tiba-tiba ngajarin ke saya, kamu kalau mau invest sama dia. Bantu dia. Jadi tiap bulan saya bayar perpuluhan, tetap 10% waktu itu. Terus tapi saya juga memberi orang ini. Jadi kalau dia mau pergi kemana atau apa, saya constantly saya kasih uang sama dia. Sampai hari ini saya masih tetap lakukan yang sama. Untuk beberapa hamba Tuhan saya lakukan yang sama. Dan saya belajar, ternyata itu jadi investasi. Dan waktu pelayanannya diberkati Tuhan, saya pun ikut dapat berkatnya. Jadi sama seperti kalau kita mau investasikan di dalam bisnis, blue chip company, kita juga bisa. Jadi waktu kita investasikan, ya kita cari orang-orang yang memang layak untuk kita memberi orang itu. Untuk apa? Karena dia pelayanan. Ya untuk Tuhan.
Dan rupanya ini yang beberapa orang melakukan hal seperti ini. Dan saya merasa sangat diberkati. Dan ini salah satunya J.L. Kraft. Dia bilang, the only investment I ever made which have paid constantly increasing dividend is the money I have given to the Lord. Siapa yang nggak terkenal dengan John D. Rockefeller? Dia bilang, I have tithed every dollar God entrusted to me. And I want to say, if I had not tithed the first dollar I made, I would not have tithed the first $1 million I made. Jadi kalau kita nggak pernah memberikan perpuluhan dari $1 yang kita terima, maka bohong kamu akan memberi perpuluhan dari $1 juta US dollar yang kamu buat. Jadi dia setia banget. Dia mulai dari miskin, dia berikan. Ini contoh-contoh orang yang berikan persembahan. Hari ini saya akan bicara khusus mengenai persembahan. Boris Johnson yang punya hotel Holiday Inn. Holiday Inn itu hotel terbesar di dunia. Sebelum kena Airbnb itu dia Holiday Inn itu terbesar. Best Western dan Holiday Inn. Ini yang punya ini Holiday Inn, Boris Johnson. Dia bilang apa? I am totally dependent on God for help in everything I do. Otherwise, I honestly believe I will start to fall apart in none. Dia bilang, saya percaya saya bergantung penuh pada Tuhan. Untuk apa saya harus kerjakan? Dan saya percaya kalau saya gagal melakukan itu, maka saya akan mulai jatuh. Ini orang-orang yang hebat-hebat di dunia, contoh-contoh kecil. Tapi ada orang juga yang menurut saya luar biasa, namanya Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand itu dia penulis satu buku yang judulnya Torture for Christ, disiksa untuk Tuhan, judul bukunya itu. Dan dia bilang apa? Di dalam penjara dia disiksa, disakiti, dihina. Makanan diberi sedikit, tapi hebatnya apa? Di dalam makanan yang dia terima cuma sedikit, dia tetap beri perpuluhan dia makan itu. Roti itu pasti dipecah, 1/10 diberikan pada orang yang membutuhkan pada waktu itu. Jadi orang-orang ini orang-orang yang sangat tahu banget gitu, apa artinya bagian kita dan apa artinya bagian Tuhan. Semua yang kita terima itu dari Tuhan. Tapi Tuhan mengajari kita. Kita dipercaya untuk mengelola uangnya Tuhan. Dan untuk itu Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan mau lihat kesungguhan kita dalam menghormati Tuhan yang kita hormati. Tuhan di mana kita bergantung. Tuhan yang kita betul-betul bisa mengandalkan hidup kita. Dan di situ dia mau lihat semuanya. Nah, kita perhatikan sini. Ini yang tadi saya katakan. Coba lihat baik-baik. Di dunia ini ada beberapa aliran-aliran. Yang pertama tuh yang hijau. Ini kelihatan nggak, Tin? Ada warna hijau, Tin? Ada, Om. Yang hijau itu namanya aliran poverty. Poverty itu kemiskinan. Yang merah itu, ini namanya prosperity, kemakmuran. Injil kemakmuran. Ada Injil kemiskinan. Ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan kemiskinan. Oh. Ada gereja yang mengajarkan prosperity. Tapi ada gereja yang mengajarkan stewardship. Dan saya percaya yang biru itu adalah kita. Kita harusnya di stewardship. Makanya ingat ya, kalau ada 3 nilai, ingat nggak yang 3 nilai yang di pelajaran No or Never yang pertama? Ada 3 nilai. Trust, kemudian yang kedua synergy, yang ketiga stewardship. Nah ini stewardship itu ini. Jadi setelah trust, stewardship. Stewardship itu kita nggak pernah memiliki. Kita nggak pernah memiliki. Kita hanya dipercaya. Kan trust. Karena kita trust, dipercaya, diberikan tuh bukan untuk kita pakai. Diberikan tuh bukan untuk, bukan kita untuk sok-sokan, tapi diberikan tuh kita diminta untuk mengelola apa yang harus kita kelola. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok poverty, kelompok kedua itu kelompok prosperity, dan kelompok ketiga itu kelompok stewardship, pengelolaan. Kita sebagai pengelola. Nah, yang pertama itu possession. Apa itu possession? Possession itu memiliki. Jadi kalau memiliki untuk orang yang ikut aliran hijau, poverty, kemiskinan, kita punya uang banyak, pasti evil, jahat. Uang itu nggak boleh dideketin. Uang itu saya kasih tahu, cinta uang itu memang akar segala kejahatan. Tapi uang sendiri nggak jahat. Karena firman Tuhan katakan, uang itu adalah hamba yang baik. Ingat nggak ada orang bendahara yang jahat itu yang tiba-tiba dia udah mau ketangkap, dia berbuat salah, terus dia bayar uang kemana-mana sampai Tuhan Yesus bilang, belajar dari hamba Tuhan itu, dia menggunakan kekuasaannya untuk membangun kepercayaan di lingkungan di sekitarnya. Jadi uang itu nggak jahat, uang itu hamba yang baik. Tapi dia Tuhan yang sangat jahat. Jadi kalau dia ditaruh sebagai Tuhan, dia evil, jahat. Tapi dia nggak jahat, dia hamba yang baik. Nah kalau prosperity, ini ada gereja yang mengajarkan prosperity, uang itu my right, hak saya. Ini hak saya. Saya berhak menuntut Tuhan. Tuhan dituntut. Tuhan diklaim. Mana uang saya? Saya harus dapat segini. Saya harus, ini hak saya. Kalau mau beli mobil, tumpangin tangan biar mobilnya jadi punya saya. Gitu ya.
Ada gitu nggak, Tin? Nah, Ya. ini nggak menurut pengajaran ini, pelajaran yang saya dapat dari Crown Financial Ministry, ini ada lambang crown, ada lambang mahkota, dia bilang salah. Yang benar adalah responsibility. Kalau Anda punya uang, itu responsibility. Sebenarnya gini, takaran Tuhan itu jelas. Yang pertama kali ada dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Nanti hari ini kita akan belajar namanya the power of cukup. Secukupnya. Nah, lebih dari cukup, boleh nggak? Bisa. Tapi kalau ada lebih dari cukup, itu namanya responsibility kita bertambah. Tanggung jawab kita bertambah. Artinya apa? Kamu makin dipercaya. Pasti Tuhan ada maksud tertentu memberikan kamu lebih itu buat apa? Bukan untuk kita makan lebih banyak. Kalau kita tetap makan satu piring satu kali makan, tidur hanya dengan satu kasur, berjalan juga hanya dengan sepasang sepatu, kita nggak perlu pakai 1000 sepatu. Nah, kalau ada orang yang dipercaya banyak, dan kita bisa bertanggung jawab banyak, maka Tuhan akan kembali mempercayakan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita bekerja, ya, ini work, bekerja. Ini menarik sekali, saya suka dengan tabel ini. Bekerja. Kalau poverty mengatakan meet basic need, untuk mendapatkan kebutuhan yang mendasar. Pokoknya kerja asal kita bisa makan lah. Dah, pokoknya kerja untuk itu. Kalau prosperity, become rich, menjadi kaya. Dan nanti di salah satu minggu kita juga akan belajar, kan kita belajar dari keuangan ini, ada giving, ada investing, ada juga earning, cari uang. Jadi kita belajar sedikit mengenai bekerja dengan cara Tuhan itu artinya apa. Nah, bekerja bukan untuk become rich, bukan. Tapi bekerja itu sebenarnya melayani Kristus. Nah, ini yang saya percaya, di akhir zaman, gereja itu sedang apa yang gereja akan dipulihkan lagi? Semua sudah dipulihkan. Puji-pujian sudah dipulihkan, baptisan sudah dipulihkan, firman Tuhan sudah dipulihkan, semua sudah dipulihkan. Satu demi satu, bahkan 5 jawatan, guru, nabi, rasul, gembala, penginjil pun sudah dipulihkan. Terakhir itu rasul dan kenabilan dan kerasulan yang telah dipulihkan. Lalu apa lagi yang dipulihkan? Yang akan dipulihkan terakhir itu adalah keimamatan orang percaya. Apa artinya keimamatan orang percaya? Ada semua orang dalam gereja itu adalah melayani Tuhan. Jadi serving Christ is not only someone who preaching in the church. Bukan hanya seorang yang khotbah di gereja. No, serving Christ itu semua kita. Kalau kamu sedang kerjaan kamu sebagai dokter, kamu sedang melayani Kristus di dalam pekerjaan kamu. Kalau kamu sebagai guru, kamu sedang melayani Kristus di sekolahan. Kalau kamu jadi arsitek, kamu sedang melayani Kristus di dalam pekerjaan kamu sebagai arsitek. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, maka disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, seringkali kita merasa sebagai orang itu kita mempunyai orang awam. Awam itu dalam bahasa Arab artinya bodoh. Jadi kita menempatkan diri kita orang awam. Kita bukan pelayan Tuhan. Kata siapa? You are serving Christ. Makanya di firman Tuhan di kitab Kolose 3:23 dikatakan bahwa Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhan lah engkau mendapatkan apa? Upah. Coba baca di Kolose 3:23. Martin bisa buka nggak? Bisa baca Tim. Kolose 3:23. Martin? Bisa. Kolose 3:23. Coba dibaca yang keras. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Terus? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jelas kan? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian itu kan bagimu sebagai upah. Kristus adalah apa namanya? Tuhan. Dan kamu hambanya. Jadi dari tadi saya ngomong Tuhan hamba ini ayatnya kuncinya adalah di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Coba Martin baca sekali lagi Tim, biar jelas Tim. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin.
Pernah dengar istilah Spirit of Excellence nggak? Yang Pernah, Om. dipunyai Daniel. Tahu kan Spirit of Excellence ya? Roh ke apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Kenapa? Salah satu filosofinya MDC. Ya, dalam bahasa Indonesia Spirit of Excellence itu roh apa ya? Pokoknya yang sesungguhnya gitu. Nah, ini bagus sekali di Kolose 3:23 dalam bahasa Inggris dikatakan ini, whatever you do, work at it with all your heart. Bekerjalah dengan segenap hatimu. As working for the Lord, seperti untuk Tuhan, not for human masters. Bukan untuk tuan yang manusia. Ayat 24-nya, since you know that you will receive, sebenarnya kamu tahu bahwa kamu akan menerima inheritance from the Lord as a reward. Inheritance sebenarnya warisan. Inheritance itu sebenarnya apa ya, anugerah pemberian yang Tuhan berikan sebagai reward, sebagai penghargaan. It is the Lord Christ you are serving, karena kamu sudah melayani Tuhan. Bagus ya? Itu Kolose 3:23-24, kamu catat baik-baik, itu bagus banget. Nah, selanjutnya, godly people are, orang yang rohani itu, kalau di poverty ada yang miskin. Kalau ada orang kaya langsung dibilang, oh itu nggak rohani, orang miskin rohani. Salah. Prosperity, kalau di gereja prosperity, oh yang kaya, itu yang baru rohani. Kalau miskin, terkutuk. Katanya. Kalau kaya itu diberkati. Enggak. Tapi dalam stewardship, yang benar adalah orang yang setia. Masih ingat hambaku yang baik dan apa namanya? Setia. Yang dipercaya. Siapa yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang besar. Makanya kalau kita mau baik lagi nih, baik lagi ke yang tadi kita bahas di ayat sebelumnya ya, sudah saya keluar nih ya, yang sebelumnya kita bahas ini bentar ya, ini, nah ini ketemu lagi nih 3 manfaat itu. Nah kita akan ngerti di sini bahwa kesatu kita akan semakin dekat dengan Kristus, kita akan memiliki karakter yang kudus, dan kita akan memiliki kestabilan dalam bidang keuangan. Jadi waktu kita serius sungguh-sungguh sama Tuhan, karakter kita berubah, dan kita akan makin dekat dengan Kristus. Bagus ya? Saya sangat diberkati banget. Nah ini selanjutnya. Jadi orang yang rohani, godly people itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya. Ungodly people, bukan kalau di gereja poverty atau di aliran poverty ada yang kaya. Di ungodly yang tidak rohani itu yang miskin. Tapi sebenarnya kalau di aliran yang benar adalah unfaithful, yang tidak setia. Makanya ada di firman Tuhan juga dikatakan, hambaku yang bagaimana yang tidak setia itu, yang jahat dan malas. Itu ketika dipercayakan, berapa talenta yang dipercayakan itu? 1, 5, atau 10? 1. Ya. Kemudian dia gimana? Dia simpan dalam sapu tangan. Karena dia takut. Dia nggak setia. Dan tuanya marah sekali. Dia bilang, kamu hambaku yang jahat dan malas. Kalau kamu tidak bisa, harusnya percayakan. Ada kata percayakan, trust. Baik-baik. Percayakan kepada mereka yang bisa melakukannya. Saya suka dengan kata percayakan. Dipercaya. Nah, saya memberi. I give because I must. Nah, ini poverty itu. Jadi kalau ada orang memberi perpuluhan karena harus, Anda sudah ikut aliran hijau. Kalau prosperity, I give untuk menerima. Taburlah, maka kau akan mendapatkan. Kita memberi karena kita pengen dapat. Oh, itu artinya kamu alirannya aliran yang merah. Tapi I give, kamu memberi. Because I love God. Kamu memberi sama pasangan hidup kamu. Martin memberi pada Lauren. Bukan karena harus. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi dia memberikan pada Lauren. Karena dia cinta sama Lauren. Ya. Saya memberi barang sama istri saya. Bukan saya harus. Enggak. Bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari istri saya. Enggak. Tapi karena saya cinta kepada istri saya. Yes. Saya cinta sama Tuhan. Saya memberi. Because I love Him. Because I love God. Because I love Jesus. Amin. My spending is, jadi pengeluaran kita juga sama. Kalau yang di hijau, fearful and joyless, dengan penuh ketakutan dan tidak bahagia. Tiap bulan kita dengan ketakutan dan tidak bahagia. Kalau di yang merah, carefree and consumptive. Cuek-cuekan aja, dan konsumtif, apa aja dibeli. Kemudian saya kaget, saya hobi sepeda, dan sepeda saya rasanya banyak. Tapi ada satu orang hobinya sepeda juga, gila, banyak yang nggak ketulungan. Dibilang 50 aja masih lebih, sampai kaget. Itu taruh di mana?
Ada yang punya sepatu, saya kaget. Sepatu jumlahnya berapa tuh, Tin? 20.000, Tin. Hah? Nggak tahu tuh mau disimpan di mana. Banyak yang nggak ketua, sampai dia bikin khusus rumah buat nyimpen sepatunya. Bajunya, Tin, itu kalau punya baju, itu tidak pernah pakai baju yang sama, diulang kembali untuk kedua kalinya. Jarang. Dia bilang sama saya dengan bangganya, baju saya itu tidak pernah saya ulang pakai untuk kedua kalinya. Kalaupun ada, hanya beberapa. Dan itu khusus untuk bajunya, dia pakai gedung bertingkat 1 atau 2 lantai buat nyimpen bajunya. Saya nggak ngerti itu buat apa. Nah, kalau ini stewardship, dia akan prayerful, penuh dengan doa dan tanggung jawab. Waktu kita mau mengeluarkan uang, walaupun uang kita, selalu tanya. Makanya saya punya uang, saya cari uang saya, tapi saya nggak pernah keluarin uang tanpa saya tanya sama istri saya. Saya selalu doa, tapi untuk memastikan bahwa ini keluaran ini benar, saya selalu tanya sama istri saya, boleh nggak saya beli ini? Boleh nggak? Layak nggak saya beli ini? Kita doakan, sampai rasanya oke, baru kita beli. Bukan karena kita punya, tapi karena kita mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini bukan punya saya. Baiknya ke atas, possession is a responsibility. Ini tanggung jawab kita. Setiap rupiah itu bukan adalah milik Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Nah, ini baik, penting sekali, 5F. Keluarga saya punya 5F. Pancasila Nawawi di keluarga saya. Kalau ada yang mau niru, silahkan aja. Mau Tiadi, silahkan aja. Tapi 5 hal yang saya faith to God. Faith to God atau iman di fit kesehatan. Yang kelima adalah finance. Nah, ini hati-hati. Di sini nggak ada food loh, Tin. Nggak ada makanan. Jadi yang satu tuh fit. Nah, satu kali anak saya. Sorry, bisa ulang. Tadi ya, tanya. Kesatu faith itu iman kepada Tuhan. Kedua family, keluarga. Ketiga friend. Keempat fit, kelima finance. Ini urut-urutan prioritas. Contohnya, dulu anak saya bisnis. Dia jual sepatu. Pada dia jual sepatu, datangnya dari Cina tuh kiri. Dia kirim ke temannya untuk temannya beli. Temannya bilang, ini gimana sih? Kok sepatunya keluar kiri. Ya udah, nanti gue mintain. Dia bilang ke Cinanya, tolong kirim yang kanan. Orang Cina bilang gini, lu bayar lagi dong. Kalau mau kirim kanan sama kanan. Nanti lu nggak mau bayar gimana? Dia ngomong sama temannya, lu bayar dong. Enak aja, yang salah pabrik, masa gue yang bayar? Di dalam keadaan tercepit, dia tanya sama saya, iya aku harus gimana? Saya tanya, saya belum ngomong apa-apa, tapi tiba-tiba dia bilang, aku ngerti sekarang. Friend itu lebih tinggi daripada finance, keuangan. Saya rela rugi, asal yang penting teman nggak hilang. Akhirnya dia bayar uang ke pabrik, dapat yang dapat yang kanan, dikasih yang kanan ke temennya, yang kiri dikembaliin, baru kiri kembaliin ke pabrik kembaliin uangnya ke dia. Dan akhirnya dia bilang, iya betul, Be. Uang itu harus jadi hamba, nomor 5, nggak boleh nomor 1. Nomor 1 tuh harus faith to God, Tuhan. Nomor 2 itu keluarga. Nomor 3 itu teman, urut-urutannya. Nomor 4 itu fit kesehatan. Nomor 5 baru keuangan. Jadi keuangan tidak boleh di atas segala-galanya. Kalau nomor 5 keuangan, maka harusnya dia tidak boleh ngatur keluarga. Makanya tadi saya cerita, ada orang kaya meninggal dunia, anaknya ribut semuanya. Karena buat mereka, mungkin nomor 1 itu finance, keuangan. Enggak, keuangan harus nomor 5. Nggak apa-apa. Saya berkali-kali dirugikan, saya bilang nggak apa-apa. Lagi kerja, harusnya saya dapat bonus, tiba-tiba dibatalin. Ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Saya punya itu bukan punya saya, kok itu kan hanya Tuhan titipkan sama saya. Kok saya dipercaya, pasti akan balik ke saya. Kalau memang itu bagian saya, berkat saya, pasti akan kembali ke saya. Dan saya tidak pernah pusing. Ada orang yang berkali-kali saya juga pernah cerita yang ngutangin uang, saya dalam keadaan susah, diutangin uang, orangnya nggak bayar. Saya minta, dia lebih galakan dia daripada saya. Ya udah, waktu saya doa, Tuhan yang ngomong, kamu rela nggak? Rela. Makanya setiap kali pengeluaran, Tuhan mengajarkan saya untuk berdoa. Minta hikmat Tuhan. Ingat sulit tadi ya, jangan terlalu gampang keluar. Kadang-kadang kalau kita keluar terlalu gampang, artinya kita juga ceroboh. Ini punya Tuhan, tanya Tuhan dulu. Kok disuruh keluar, keluarin. Tapi kalau enggak, jangan. Gitu. Ini punya Tuhan, terus bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi kalau sekali kita yakin keluar, Tuhan kan balik sama kita. Kamu
Kata, kalau udah tanya saya dan saya udah oke, saya oke. Kalau dia oke, ya udah oke. Kita juga harus rela. Artinya apa? Tuhan, keputusan Tuhan itu nomor satu. Makanya mengacu kepada apa yang saya katakan 5F ini dan bagian yang tadi saya jelaskan, kita harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan, berdoa. Ini terakhir ya, karena nggak cukup nih waktunya, udah jam cepet banget sih, Tin. Ini terakhir, ini the power of cukup. Saya tadinya udah mau bahas mengenai persembahan, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ini satu terakhir ya. Jadi doa kita kan sebenarnya satu, gampang sekali kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, saya tuh punya prinsip dalam keuangan namanya the power of cukup. Jadi saya nggak pernah berdoa untuk minta berlimpah-limpah. Karena satu-satunya diizinkan Tuhan untuk berdoa itu secukupnya. Tuhan boleh minta secukupnya. Jadi saya nggak mau minta berlimpah-limpah. Nah, nanti kalau Tuhan kasih berlimpah-limpah itu dasarnya dari mana? Hanya trust. Kalau kita dianggap sebagai hamba yang baik dan setia, kita akan dipercaya yang besar. Makanya dalam buku yang judulnya The Art of Thinking Clearly, banyak orang heran, gimana orang itu bisa kaya? Karena ternyata kaya itu keberuntungan. Mereka kesuruh ngulang lagi juga nggak ngerti. Makanya tidak ada orang kaya ketika ngajar orang yang nggak kaya jadi kaya. Selalu mereka juga nggak ngerti, kenapa gue udah ikutin jalan ini kok tetap nggak berhasil. Banyak kali rahasia-rahasia yang kita nggak ngerti. Orang Cina nyebutnya hoki. Orang Inggris bilangnya luck. Orang Indonesia bilang beruntung. Ada nggak beruntung? Ada. Di Yosua 1:7-8. Itu jelas sekali bunyinya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan apa? Beruntung. Ada ayatnya. Yosua 1:8. Jadi ada ayatnya, beruntung itu ada. Jangan dianggap nggak ada. Ada. Nah, kalau kita nggak mau percaya, ya salahmu sendiri. Saya percaya. Kadang-kadang kalau saya tanya, ya kenapa saya bisa gini? Saya juga nggak ngerti. Ada orang bilang, wah dia berhasil sukses. Ini karena kepandaian saya, hati-hati ya. Kamu hanya steward. Ingat baik-baik nih. Ya. Saya lihat, mungkin anak muda hari ini lagi mau diberkati Tuhan nih. Kalau kamu sukses, jangan mengatakan, ini punya saya. Ini kalau nggak ada saya, nggak bisa seperti ini. Oh, salah. Kamu hanya steward. Kamu hanya dipercaya. Kamu hanya mengelola. Hatimu harus bertobat. Belajar mengatakan Tuhan cukup dan Tuhan cukup. Jangan sombong. Di usia saya waktu itu saya usia 26 tahun, 27 tahun. Saya dipercaya satu pabrik. Saya pulang dari Jepang, saya dididik di Jepang, saya pulang dari Jepang, pabrik saya bangun. Selesai, itu pabrik berjalan dan di grup perusahaan saya, ini pabrik terbaik. Semua orang tamu dibawa ke sana hanya untuk mengagumi ke pabrik yang saya bikin ini. Umur saya masih 27 tahun. Gaji saya cukup, pokoknya semua baik. Saya bikin persekutuan doa situ, semua berjalan dengan baik. Satu siang saya jalan-jalan di pabrik, usia saya masih 27 tahun. Uang saya cukup, semua cukup, punya mobil, punya rumah, hidup enak deh. Umur 27 tahun. Saya jalan di pabrik, setelah keliling pabrik, semua berjalan dengan baik. Produksi semua berjalan dengan baik. Semua tidak ada masalah, semuanya bagus semuanya. Saya begitu puas. Sebelum saya masuk ke kantor saya lihat dari jauh, dan saya bilang, saya mulai menepuk dada saya, dan mengatakan, bersyukurlah Andreas, kamu hebat. Dengan senyum melebar, saya masuk ke dalam kantor saya menghadap ke pabrik, saya mulai di pabrik, masuk kantor saya duduk. Belum sampai 5 menit saya duduk, tiba-tiba ada mesin, suaranya keras, tak, ada suatu besi beradu begitu keras sekali. Saya kaget, dari jauh orang lari semua menuju satu mesin. Rupanya ketika lagi berputar kencang, ada satu bagian mesin yang lepas. Dan itu menghantam kemana-mana. Untung nggak ada yang kena orang. Aduh, saya lemes. Begitu orang sudah mulai teriak semua di pabrik. Saat itu saya tahu saya harus ngapain. Saya berlutut. Saya tempelin jidat saya ke lantai. Saya nangis. Terus bilang, Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan saya. Sebelum saya terlambat. Saya ampun Tuhan. Saya nggak berani mengakui. Ini punya saya. Semua punya Tuhan. Makanya jangan pernah berkata bahwa kalau saya dipercaya banyak karena saya pandai. Bukan. Hak kita hanya cukup. Kalau diberi lebih, itu pasti ada misi. Pasti Tuhan punya rencana. Tuhan punya sesuatu. Dan kita harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, the power of enough.
Jalan Tuhan, the power of cukup, berbeda dengan jalan kita. Bedanya seperti jauhnya bumi dan langit. Faktanya apa? Faktanya ini, apa yang dia ngomong pasti jadi. Tapi apa yang kita ngomong belum tentu jadi. Jadi hati-hati. Kalau Tuhan ngomong, ikuti. Karena apa yang dia ngomong pasti jadi aja. Kenapa? Ya, firman-Nya ya dan amin. Di Ayub 42 dikatakan tidak ada satupun firman-Mu yang gagal. Ayub pun lihat, nggak mungkin gagal firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Jadi jangan main-main, nggak pernah gagal aja. Setiap kali kita belajar, tidak pernah ada satu firman yang gagal. Karena firman Tuhan kata di kitab Yesaya, dia turun dari surga, dia akan bekerja seperti hujan yang menurun bumi dan menyuburkan dan menumbuhkan tanaman. Demikianlah firman-Ku akan turun kepadamu dan akan melakukan perintah-Ku dan baru itu kembali kepada Tuhan. Jadi tidak ada firman yang akan gagal. Tapi tidak semua orang setuju dengan kata cukup. Karena setiap orang lebih suka dengan kata berlimpah. Ini khususnya pada hari ini. Suka dengan kata berlimpah. Karena kenapa? Kalau berlimpah itu rasanya kita jadi orang yang hebat. Orang berlimpah itu rasanya, wah hebat. Gitu. Kemarin saya lihat film ngeri juga gitu ya. Crazy Rich Surabaya, orang-orang kaya Surabaya. Waduh, saya lihatnya tuh ngeri sebenarnya. Itu benar-benar orang kayak, aduh gimana lah gitu. Dia merasa begitu hebat. Gitu. Saya nggak ngerti apakah mereka bahagia apa enggak, saya juga nggak tahu. Apalagi pada hari ini, orang yang berlimpah tuh senang gitu. Karena nganggapnya itu satu kekuatan. Setiap orang dipaksa supaya berlimpah-limpah. Saya belajar dalam hidup saya. Saya kalau doa, saya minta cukup. Saya nggak mau minta berlimpah. Karena untuk mengendalikan yang cukup aja nggak mudah. Untuk setia dalam yang cukup aja nggak mudah. Jangan memaksakan apa yang kita nggak bisa. Saya satu. Tiap pagi saya doa satu. Tuhan, berikan saya secukupnya. Saya minta cukup. Saya nggak minta banyak, saya nggak minta lebih, minta cukup aja. Tuhan tahu kok isi hati saya. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kalian semuanya. Kita sedang hidup di dalam zaman yang tidak mudah. Diperlukan keberanian untuk dapat bertahan. Tapi anehnya, masih banyak orang yang masih berharap untuk hidup berlimpah. Jadi hati-hati. Makin banyak dipercaya, makin banyak dituntut. Jadi ada firman-Nya, makin banyak kita dipercaya, makin banyak kita dituntut. Jadi artinya kalau kita tambah kaya, bukan kita tambah gampang. Ada aja kita masalahnya. Ada teman saya mengatakan, dulu waktu dia ngomong begitu, serba saya masih kecil. Tapi dia bilang sama saya gini, Andreas, anak saya 2. Waktu saya masih muda, saya kepengen banget punya rumah. Tapi saya beli rumah kecil. Anak saya akhirnya mulai tambah besar, dan saya bilang, Tuhan, ini cukup yang saya pengen beli rumah yang gede. Akhirnya saya beli rumah yang gede sekali. Uang saya banyak, dan saya bisa beli rumah gede. Anak saya senang. Tapi lama-lama anak saya mulai keluar, kawin, pindah semuanya. Akhirnya rumah yang gede itu cuma berdua sama istrinya. Dan dia udah tambah tua. Dan tiba-tiba dia mikir, ngapain ya punya rumah gede gini ya? Dan akhirnya di situ dia mikir, iya ya, pada akhirnya, manusia itu manusia. Berlimpah itu tetap ada batasnya. Tidak selamanya berlimpah itu menjadi hal yang menyenangkan. Mungkin satu saat bisa menyenangkan. Tapi cukup, itu pasti akan membahagiakan. Nah ini bagus sekali ayatnya, di Ibrani 13 ayat ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah, nanti ada kata cukupkanlah dirimu, dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini saya minta ya, tolong dihafalkan ayat ini bagus banget. Saya akan menutup pertemuan kita pada hari ini hanya dengan membahas satu ayat ini saja. Ibrani 13 ayat ke-5. Kalau bisa catat, tulis di depan tembok kantor, tulis di depan kamarmu, taruh di dompetmu, di mobilmu, tulis. Jangan kamu jadi hamba uang. Ingat, satu-satunya saingan Tuhan itu hanya uang. Jangan jadi hamba uang. Uang itu harus jadi hamba, bukan kamu jadi hamba uang. Uang jadi hamba. Kita jadi tuan uang. Dan cukupkan dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Kenapa perlu cukupkan diri? Supaya kita bisa bersyukur. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Jadi artinya apa? Pasti dicukupkan. Jadi nggak usah khawatir. Ini menarik sekali dalam terjemahan yang lain. Ini tadi terjemahan TB itu terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi ada lagi yang AYT, terjemahannya bunyinya gini. Jauhkanlah hidupmu dari cinta uang. Nah ini ingat ya, hamba uang itu cinta uang. Dan akar cinta uang itu akar apa? Segala kejahatan. Itu hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Sebab ia sendiri berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan pernah mengabaikan kamu. Hebat ya.
Kamu tidak akan ditinggalkan, dan kamu tidak akan diabaikan. Terjemahan bahasa Indonesia lama lebih bagus lagi. Lepaskanlah dirimu daripada kasih akan uang, cintakan uang, dan padakanlah itu artinya cukupkanlah dengan barang yang ada padamu. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa sekali-kali tiada aku akan biarkan kau, dan sekali-kali tiada aku meninggalkan kau. Harus, ini luar biasa. Tuhan nggak akan ninggalin kita. Jadi Amin. jangan menjadi hambanya uang. Kita harus jadi hambanya Tuhan. Kalau kita bekerja, we are serving God. Karena kita hambanya Tuhan. Kolose 3:23 dan 24 yang Martin baca dikatakan, bekerja segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upah. Amin. Dia yang mengupahi kita. Karena dia Tuhan kita. Kita hambanya. Kerja pun kerja untuk Tuhan. Serving God. Yes. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Atau meninggalkan engkau. Amin. Luar biasa sekali. Tolong dihafalin, catat ya ayatnya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Ini King James Version. Let your conversation. Conversation itu pembicaraan. Bicara kita. Ngomong-ngomong tiap hari. Be without covetousness. Covetousness itu artinya kerakusan. Tamak rakus. And be content. Be content itu puas. With such thing as ye have. Dalam segala sesuatu yang kamu miliki. For he had said, I will never leave thee. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Nor forsake thee. Atau membiarkan kamu. Dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lain dikatakan, let your conduct itu kelakuan, be without covetousness, jangan sampai kelakuanmu penuh dengan kerakusan. Be content itu puaslah, with such thing as you have. For he himself has said, karena dia sendiri sudah berkata, I will never leave you, nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan kamu, atau membiarkan kamu. Ini NIV, New International Version, dikatakan, keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita terikat dengan uang. Bebaskan, live free from love of money, cinta uang. Be content, bersyukur, puas dengan apa yang kita miliki. Nah, Tuhan katakan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, atau membiarkan kita. The power of cukup ini dilengkapi ya terakhir itu dengan ibadah. Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan beri keuntungan yang besar. Sebab tolong dibaca Martin 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, tolong dibaca Tim. Oke, Om. 1 Timotius 6 ayat ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi rupanya aneh sekali ya. Kalau kita ibadah, apa sih hubungannya ibadah dengan bisnis? Kalau bicara keuntungan kan bisnis itu kan, kerjaan. Yeah. Aneh kan? Tadi kan kita bilang di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa bla 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 supaya kerja berhasil dan beruntung. Ya kan ada kata beruntung. Ini ada beruntung besar gitu enggak? Hebat nggak? Beruntung besar bukan karena kerja keras. Ini yang kerja-kerja nih, para businessman, businessman muda. Kamu boleh kerja, tapi ingat baik-baik. Tentang untung besar itu dapatnya kapan? Waktu ibadah. Hebat nggak? Saya sampai, aduh ini Tuhan aneh banget. Waktu ibadah disertai dengan rasa cukup. Saya bertahun-tahun saya nanya, Tuhan artinya apa? Saya diajarin dong. Saya pengen pintar, saya pengen ngerti. Di Tuhan saya minta Tuhan tolong ajari saya. Tuhan artinya apa nih? Artinya waktu ke gereja, jangan cuma minta-minta melulu. Minta Tuhan tolong berkatin bisnis saya. Tiap kali kerja, waktu ibadah kita hanya ingatnya bisnis kita. Waktu ibadah kita hanya minta Tuhan tolong bisnis saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, berkatin dong Tuhan. Hanya kita pekerjaan terus nggak pernah kita lain. Kamu nggak pernah merasa cukup. Waktu ibadah harusnya kita apa? Bersyukur. Waktu ke gereja kita bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya sudah pasti punya kerjaan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya punya kerjaan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur. Amin. Waktu kita merasa cukup, kita bersyukur. Kita bisa bersyukur. Tandanya orang bisa bersyukur kalau dia merasa cukup. Amin. Kalau enggak, dia akan selalu minta dan nggak bisa bersyukur. Heran, waktu bersyukur, malah Tuhan kasih keuntungan besar. Mau nggak tuh? Mau dong? Atau nggak mau? Maulah. Mulai dari mana? Ibadah. Waktu ibadah nih, besok nanti kalau hari Minggu, walaupun online, miliki dengan hati bersyukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih.
Ada waktu kita berdoa untuk pekerjaan kita, tapi ada waktu untuk enggak. Hanya bersyukur, syukuri aja. Saya tiap hari Senin, saya kumpul dengan tim kerja saya. Dan saya hanya bersyukur. Di situ saya nggak mau ngomong, kita bikin perjanjian, pokoknya tidak boleh ngomong, mau komplain, mau apa, kita hanya mensyukuri. Doanya semuanya hanya bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Menikmati apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu baik. Ingat ya, jadi memang ibadah kalau disertai rasa cukup, ada ibadah yang bisa kita datang dengan syukur, itu akan beri keuntungan besar. Nah, yang terakhir ini, di 2 Korintus 12 ayat ke-9, dikatakan situ, tetapi Tuhan, jawab Tuhan kepadaku. Saya dibacatin yang keras, Tim. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow. Paulus yang ngomong. Ya. Cukuplah. Jadi Tuhan pun beri kita cukup kasih karunia. Justru ketika lagi lemah, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Sebab itu lebih suka bermegah atas kelemahanku. Dia bisa mensyukuri kelemahan. Aduh, saya tuh waktu baca ini saya pengen nangis, Tuhan. Kok Paulus begitu hebat ya hatinya nih. Makanya dia dipercaya begitu banyak. Supaya kuasa Kristus turun dan menaungi aku. Amin, amin. Amin. Ya. Jadi saya berharap ini semua bisa mempelajari buat kita belajar untuk menemukan kembali hati yang bisa dipercaya di depan Tuhan. Oke. Demikian selesai pelajaran pada hari ini. Nanti next-nya saya akan share lagi part 3-nya. Thank you, Om. Dan terima kasih buat semuanya. Ya. Oh iya, saya puterin satu film sebentar ya. Udah pernah nonton film Indonesia 2028 belum, Tin? Belum, Om, saya mah. Jangan nonton. Enggak, filmnya saya. Oh, Om mah nggak pernah kasih. Nonton bentar ya, nonton ya. Iya, boleh. Nonton ya, bentar ya. Nonton ya. Tumben nggak nonton Pastor Martin. Oke, nonton ya, dengerin ya. Selamat datang di Entrepreneurs Day. Dan pastikan, today is your day. Indonesia sedang menghadapi suatu tantangan besar. Dan saya suka sekali. Namanya Indonesia 2028. Mengapa jadi hebat? Karena pada waktu itu, anak-anak muda, generasi Z, akan mulai berkarya bagi bangsa ini. Hari ini adalah hari persiapan. Jadi kalau Anda menjadi bagian dari generasi muda Indonesia, mengapa Anda tidak ikut mempersiapkan diri? Satu masa yang mungkin tidak akan kembali lagi dalam waktu dekat, namanya bonus demografi. Saat itu Indonesia akan mengalami puncak di mana ada banyak anak-anak muda yang berkarya, yang ada di bangsa ini. Kalau saja generasi muda dipersiapkan dengan baik, bangsa ini akan memasuki masa emas Indonesia. Kalau tidak, tentunya tidak akan membawa perubahan apa-apa. Untuk itu kami bertekad untuk bersama-sama membantu, mendorong, bahkan melatih generasi muda untuk menjadi bagian ujung tombak perubahan bangsa ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Indonesia emas. Satu mimpi yang sudah dimimpikan oleh banyak founding fathers kita, para pendiri bangsa. Memimpikan Indonesia pengaruhnya bukan hanya Asia, tapi juga dunia. Pastikan Anda ikut. Jangan sampai menyesal. Kalau tahun 2028 kita akan masuki, pastikan Anda di situ sebagai bagian dari pemuda-pemudi Indonesia yang siap berkarya bagi Indonesia yang lebih baik. Saya Dina, saya umur 20 tahun, saya anak muda, ingin terus berkarya untuk Indonesia. Saya siap untuk bonus demografi dan saya akan terus berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Akbar, sejak usia 23 tahun saya mulai berkarya. Saya Desi, saya sudah memulai berkarya di umur 20
tahun ini. Saatnya untuk kita berkarya dan bekerja untuk menyambut 3 tahun. Saya siap berkarya dan berkreasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Benedict, usia saya 20 tahun, dan saya siap menyambut bonus demografi bersama generasi muda. Saya siap berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat dan kreativitas tinggi, saya siap berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Saya ingin terus berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Kami siap membangun Indonesia yang lebih baik. Terus berjuang bagi Indonesia yang lebih baik. 100 tahun setelah Sumpah Pemuda, tahun 2028, Indonesia akan masuki era jaya Indonesia, Indonesia Emas. Mereka sebagai pemuda-pemudi Indonesia sudah siap meneruskan perjuangan pendahulu mereka. Bagaimana dengan kamu? Oke. Om Andreas nih kayak keturunan Soekarno kayaknya nih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Om. Teman-teman saya rasa Om Andreas, thank you. Ya, teman-teman saya rasa kita mau berdoa untuk Om Andreas. Saya dari tadi saya tuh Om nyampain sesuatu dan apalagi bicara tentang generasi muda, saya tuh ngerasa ini waktunya sih. Yuk kita ingin berdoa buat Om Andreas malam hari ini, buat setiap materi yang Om Andreas juga yang udah disampaikan lah. Yuk kita doa. Tuhan, kami bersyukur buat Bapak, buat orang yang sudah senior yang Tuhan taruh di tengah-tengah kami, yang masih punya hati buat generasi kami. Terima kasih buat bebannya, terima kasih buat nilai-nilainya. Terima kasih buat kecintaannya sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa kirimkan Om Andreas di tengah-tengah kami untuk ngajarin kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan hari ini pakai Om Andreas menyadarkan kami bahwa kami hanyalah pengelola dan kami harus belajar cukup dengan apa yang kami punya. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa kami pemilik. Kami merasa kami bisnis sama Tuhan. Kami merasa kami jadi tamak. Kami mau semuanya. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu itu hanya bonus yang Tuhan siapkan. Di saat hati kami benar, di saat hati kami siap, di saat hati kami Tuhan percaya, kami percaya juga Tuhan akan memberikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, buat setiap perjumpaan kami, pembicaraan kami. Sekali lagi Tuhan, sadarkan kami bahwa kami pengelola. Berkati Om Andreas, berkati Tante Christine, berkati ketiga anaknya, ketiga mantunya, cucunya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kondisi yang sedang COVID, yang percaya pemeliharaan-Mu terus senantiasa melimpah atas hidup Om Andreas. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Thank you Om. Teman-teman mungkin. Terima kasih Om Andreas. Thank you Pastor Martin. Terima kasih Om, makasih Ko Martin. Thank you. Luar biasa sharing. Teman-teman, ada yang mau tanya? Mungkin mau tanya Om? Ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Musim yang ketiga tadi apa ya Pak Andreas? Udah Om. Pertama musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah musim panas itu di usia 40-60 itu panen. Jadi musim panas itu tanda-tandanya, ini 0-20 kan tandanya statis, tidak ada perubahan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. 20 mulai bersemi, ada daun, ada mulai keluar bunga, ya musim semi itu buah mulai keluar sedikit-sedikit. 40-60 maksimal dipanen. Makanya orang kaya itu top-topnya di 40-60. Itu mulai panen, bisnis jadi besar, sukses, ternama. Nah di sini di 40-60 itu juga pesta ya. Kalau di musim panas itu kan ada banyak pesta-pesta keluarga kumpul. Nah biasanya di 40-60 itu prioritas keluarga itu begitu kuat di sini. 60 mulai gugur, kekuatan satu demi satu mulai lemah. Fisik saya nggak percaya kalau saya umur 60 dulu saya bisa lemah. Hari ini umur saya 63 saya baru tahu ada kekuatan yang hilang. Walaupun kelihatannya kuatnya tetap beda dengan usia sebelumnya. Jadi saya baru merasakan apa artinya 60 itu benar-benar beda. Jadi sebelum kita 60 kita nggak ngerti. Tapi waktu saya 60 saya baru tahu, oh rupanya benar. Secara fisik, secara hormon, semua mulai berubah. Gitu. Nah, itu 60 sampai 80. Nah setelah itu kalau kita kuat, kita akan masuk musim dingin yang kedua. Umur 80 sampai 100 musim dingin yang kedua. Dan di situ kita tidak menghasilkan apa-apa lagi. Nah kalau kita nabung, tabunglah dari mulai 20.
untuk kita gunakan kapan? Mulai 60 sampai selanjutnya. Oke. Berkaitan malam. Tapi teman-teman, apa TOEFL mau nanya ya? Ya Om. Hai Om, apa kabar? Lama nggak ketemu. Iya. Om Andreas, tadi kan Om Andreas sempat ngebahas ya tentang menabung itu 20%. Kita ngambil dari prinsipnya Yusuf. Iya. Terus kita kasih perpuluhan juga, karena kita orang Kristen bertanggung jawab. Iya. Nah, berarti kan masih ada 70% Om. Pemakaian 70%-nya? Ngelek Om. Ngelek dia. Oh, dia ngelek ya? Mungkin dia akan bertanya 70% ini dipakai buat apa kali Om? Iya, maksudnya yang sehatnya itu gimana? Sebenarnya saya tuh udah mau korban itu waktunya nggak cukup ya, tadi itu nggak cukup waktunya. Ini di pelajaran Om ada sih, Tin, yang untuk itu, untuk apa namanya, kira-kira digunakan apa. Jadi ada namanya 3K. Nanti saya akan jelasin minggu depan ya, tapi saya bahas sedikit ya sekarang hari ini. 3K itu gini, K yang pertama itu kewajiban. Ya, ingat baik-baik ya, 3K. K pertama itu kewajiban, K yang kedua itu kebutuhan, K yang ketiga itu kenikmatan. Ya. Dan K yang ketiga itu, kenikmatan itu paling kecil, TOEFL. Kenikmatan itu apa sih isinya? Ya jajan lah, beli HP lah, jalan-jalan ke luar negeri lah, beli mobil lah. Jadi kenikmatan, bukan kebutuhan. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu nabung, perpuluhan, itu di situ. Ya, nabung itu bisa mau asuransi lah, mau deposito itu di situ. Nah, di dalam kewajiban ini, ada orang yang menaruh di situ, paling enggak 30% udah kena tuh, 20% buat tabungan, 10% buat perpuluhan. Nah, ada yang nambahin di situ, misalkan mau tambahin jadi 40% ya silahkan. Terus yang kebutuhan tuh sandang, pangan, dan papan. Sandang itu baju, pangan itu makanan, dan papan. Papan itu perumahan. Nah, nanti kalau udah punya anak, sekolah anak di mana? Di kewajiban. Ingat ya, sekolah itu bukan kebutuhan, itu kewajiban. Sebagai orang tua, wajib menyekolahkan anaknya. Makanya kalau misalkan dari muda, ada bayar asuransi buat, apa kan bukan asuransi ya, apa namanya, saya lupa. Oke, buat anak sekolah supaya nanti, kalau memang bisa dari sekarang, persiapkan mumpung kamu masih bisa kerja keras, kerja dari sekarang, siapkan itu. Gitu. Nah, jumlahnya, kita tergantung macam-macam. Jadi kalau di isi saya, paling enggak kewajiban itu 40%, karena buat anak sekolah, kadang-kadang malah bisa 50%, kalau anaknya sekolahnya makin lama makin mahal kan, bisa 50%. Terus nanti sisanya di kebutuhan, makan, minumnya. Dan yang kita korbankan selalu itu di kenikmatan. Makanya ketika saya mulai menerapkan ini tahun 2003, waktu itu kita potong biaya untuk makan di restoran. Itu dulu saya hampir terus-terusan makan di restoran dulu. Pulang gereja tiap hari Minggu pasti makan di restoran. Sama anak-anak tuh sering banget makan di restoran. Ketika saya ngerti konsep ini, saya potong untuk kenikmatan. Lalu saya masukkan ke pos yang lainnya. Dan setelah itu Tuhan pulihkan. Uang keuangan saya dipulihkan. Nah, baru setelah pulih, udah ada lebihnya, baru mau dipakai untuk kenikmatan, ya silahkan aja. Kenikmatan itu bukan dosa. Kita boleh. Mau ganti HP, boleh. Mau beli sepatu Adidas, boleh. Mau beli PS5, Om. PS5. PS5. Boleh. Tapi jangan sampai itu nomor 1. Gitu. Nanti ya. Nanti saya akan bahas di detailnya nanti di 2 minggu lagi. Berarti TOEFL nggak boleh beli cemilan, Val. Itu kan kenikmatan. Jadi TOEFL sama Diva sama Friska, Om, mereka gabung karena saya share apa yang Om bagiin. Jadi saya izinkan mereka gabung ya, Om. Ya, nggak apa-apa dong. Boleh dong, Friska. Mereka ya, teman-teman kenalin, ini TOEFL Diva sama Friska ini seperti udah kayak adik saya sendiri. Jadi mereka juga entrepreneur muda. Mereka TOEFL Diva ini, mereka punya company Dialograph itu untuk kayak desain animasi. Kalau TOEFL Friska ini juga punya restoran Kuza. Virgi juga, ini salah satu teman saya nih. Dia punya coffee, itu yang kumisan jenggotan, itu dia. Dan itu ada Via juga, itu juga anak komsel saya, Via. Dia lagi mulai starting bisnis online. Jadi teman-teman, mohon dimaklum, mereka dapat akses sendiri. Maaf ya Om, kalau saya agak curang sedikit. Oke, teman-teman ada lagi, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ada mau bertanya?
Tadi ada Bilis benar, Bilis panggilan. Bilis, Bilis sorry benar, datangnya telat, ikutannya telat. Ini masih besar Ada rekaman nggak, Din? Ada rekaman nggak, Din? Ada, Om. Rekamannya ada nggak? Ada, Om. Nanti Bilis kasih, Bilis ya. Iya, emang Oke. tenang, Om. Thank you. Welcome Kak Willis. Oke, semuanya thank you semua. Selamat malam. Om, tunggu Om, foto dulu. Kita mau foto. Oh Om. iya, oke. Ya, Kak Willis, ayo Kak, bagian dulu Oke, siap ya. Mana muka? Grace, Selin, Selin Mana nih yang belum nyala? KB2. Ini apa sih Selin Angelin siapa sih? Tian masih gambar. Selin Angelin tuh Fanny. Tian masih gambar tanya. Fotonya nanti share ke grup lah. Tian di rumah saya Om, sini gabung sama gua, yuk kita gabung. Iya. Siapa tuh? Tian Om sama Tian di situ. Ada, Loren. Ya, siap. Satu, Tunggu, belum. Bini gua belum. Oke, 1. Bentar. Lagi ya. Bentar. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Sip. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Tadi ada. Saya bisa ke Sentul, mau ikut nggak, Tian? Tian, saya mau ke Sentul. Besok saya udah janji sama Tofel sama Diva nih, Om. Oke. Selamat malam semuanya. Teman-teman, thank you Terima semuanya. kasih Om. Thank you, Master Martin. Om Andreas, thank you Martin semuanya. Thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye, yuk. Oke, selamat malam. Malam, Om. Malam. Malam. Ya.